Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari kelima pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 4 korban belum ditemukan. Hilang sejak hari Minggu, seorang nenek ditemukan tak bernyawa di jurang. Terduga pelaku merupakan cucunya sendiri. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sayur mayur di Pasar Kosambi, Kota Bandung merangkak naik. Ya, setelah dicari oleh warga bersama tim SAR gabungan sejak hari Minggu, Selasa pagi, nenek cucu Cahyati ditemukan sudah tak bernyawa. Jasad korban cucu ditemukan di jurang dengan kondisi tersangkut pohon. Korban cucu Cahyati yang hilang sejak hari Minggu akhirnya ditemukan Selasa pagi oleh tim SAR gabungan. Jasad korban ditemukan setelah dilakukan penyisiran dari titik rumah korban. Tubuh korban tersangkut pada rumpun bambu di sebuah jurang. Tubuh korban juga sudah dikerebuti semut. Diduga korban telah meninggal lebih dari 2 hari. Tim SAR gabungan pun langsung mengevakuasi korban ke RSUD Kota Banjar untuk menjalani autopsi. Isak tangis kerabat pun pecah saat korban diangkat dari lokasi penemuan. Kami berhasil temukan korban di jurang kedalaman kurang lebih 10 meter. Ya, ini berkat bantuan dari semua pihak, tokoh masyarakat, dari BPBD dan juga perangkat-perangkat desa di sini. Di sanalah kami menyimpulkan bahwa kuat dugaan pelaku adalah cucu dari korban sendiri. Dan dari olah TKP yang kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi-informasi yang kami dapatkan dan juga temuan-temuan barang bukti yang ada di sekitar TKP. Misalnya selimut korban dan juga jaket dari terduga pelaku. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dugaan sementara pelaku adalah cucu korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Setelah korban cucu Cahyati ditemukan, polisi melakukan olah TKP dan menemukan senjata tajam, balok dan cowet dengan bercak darah yang diduga digunakan membunuh korban. Terduga pelaku juga sudah ditangkap. Tim Inafis Polres Ciamis melakukan olah TKP pasca penemuan korban cucu Cahyati di sebuah jurang yang hanya berjarak 200 meter dari rumah korban. Saat menyapu tempat kejadian, tim Inafis menemukan cowet dengan bercak darah, senjata tajam, serta balok yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Seluruh barang bukti yang ditemukan akan dianalisa di laboratorium forensik untuk menguak tabir tewasnya cucu Cahyati. Tadi kami temukan cobek yang ada ceceran darah, kemungkinan alat itu digunakan untuk melakukan kekerasan kepada korban. Kemudian ada beberapa benda tajam yang ada percikan darah. Nanti kami akan sinkronkan teman-teman di TKP ini dengan hasil otopsi. Alhamdulillah sementara informasi dari Kasat Reskrim yang langsung memimpin pengejaran di lapangan untuk tersangka sudah diamankan di daerah Garut. Sedang cucu korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan telah ditangkap di Garut dan sedang menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap apakah benar cucu Cahyati sang nenek tewas akibat dibunuh atau tidak. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang wanita diduga mencuri perhiasan emas dari sebuah toko di Garut, Jawa Barat. Terduga pelaku membuat sibuk penjaga toko dan saat lengah, kalung dan gelang emas dibawa lari. Rekaman CCTV di sebuah toko emas di Kecamatan Cibatu, Garut menunjukkan ketika seorang perempuan diduga melakukan pencurian perhiasan. Saat melancarkan aksinya 26 Mei lalu, wanita itu berlagak melihat-lihat kalung dan gelang emas. Saat penjaga toko lengah, perhiasan itu bergegas dikantonginya, lalu kabur dengan alasan mengambil uang. Karena tidak kembali lagi, penjaga toko memeriksa dan mendapati kalung serta gelang telah hilang.
Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian mengidentifikasi sosok wanita berusia 44 tahun tersebut dan melakukan penggerebekan di rumahnya di Kota Bandung. Dari tangan pelaku, polisi menyita gelang emas seberat 8,5 gram serta kalung seberat 5 gram yang membuat pemilik toko merugi hingga sekitar 8,8 juta rupiah. Itu mengalihkan perhatian atau membuat sibuk oleh pelayannya, dibikin sibuk, jadi mengalihkan perhatiannya. Kemudian pelayan itu mengambil buku atau mengambil sesuatu, ada kalung emas dan gelang disakuin oleh pelaku. Nah, kemudian pelaku berpura-pura mau mengambil uang di drilling. Nah, dia keluar sebentar mengambil uang di drilling, akhirnya tidak kembali lagi. Untuk mengungkap dugaan terduga pelaku melakukan kejahatan yang sama, polisi memeriksa wanita itu di Mapolres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Geram dengan tawuran yang kerap terjadi di wilayahnya, warga di Kabupaten Majalengka menghakimi sejumlah remaja yang diduga hendak bentrok. Polisi bahkan kewalahan saat mencoba meredam emosi warga. Saya gak main, demi Allah, Mas. Seorang remaja di kawasan Dauran, Kabupaten Majalengka memohon ampun kepada warga yang hendak mengamankannya Selasa siang. Warga menduga ketiga remaja itu hendak tawuran. Warga yang geram dengan tawuran yang kerap terjadi di wilayahnya, kemudian melampiaskan emosi mereka ketiga remaja tersebut. Sementara belasan pelajar lainnya berhasil melarikan diri. Diduga para remaja tersebut hendak melakukan tawuran dengan pelajar sekolah lain di wilayah Dauran. Aparat kepolisian berusaha mengamankan para remaja dari amukan massa, namun petugas sempat kewalahan saat meredam amarah warga. Kita Polsek mengamankan orang yang memang anak yang memang ada di tempat tersebut dan memang sedang berkonvoi untuk melakukan tawuran perencanaan. Motifnya apakah memang unsur balas dendam atau gimana? Oh enggak, memang ini ada geng-geng baru yang mungkin di sekolah-sekolahan, mungkin di antara mereka, sehingga mereka konvoi motor seperti hendak melakukan tawuran. Ketiga remaja yang diamankan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Majalengka. Polisi akan memanggil orang tua, pihak sekolah dan kepala desa untuk melakukan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ya, pasangan suami istri kompak mencuri sepeda motor milik karyawan toko makanan. Ternyata sejoli yang belum genap sebulan menikah ini menggasak 4 unit sepeda motor dalam sehari. Dalam rekaman pengawas CCTV, terlihat 2 orang berboncengan melintas di depan toko makanan di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pengendara lalu menepikan kendaraan di pinggir jalan, namun pengendara pria turun dan kemudian mencuri sepeda motor yang tengah diparkir di depan toko. Saat dibawa kabur, alarm kendaraan sepeda motor berbunyi sehingga membuat pemilik memergoki pelaku dan sempat mengejar pelaku. Namun pelaku sudah melaju kencang sambil membawa motor curian. Setelah dilaporkan, polisi langsung meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Cidunuk. Pelaku kemudian ditangkap unit Reskrim Polsek Cileunyi. Kedua pelaku bernama Lutfan dan Sherly ternyata merupakan pasangan suami istri. Saat penangkapan, polisi menyita 4 unit sepeda motor curian dan kunci astag. Keduanya kompak berbagi peran saat menjalankan aksi pencurian lantaran terlilit masalah ekonomi. Dengan cara membobol kunci motor yang sudah terparkir di depan kedai tersebut dan menggunakan kunci letter T. Dan selanjutnya kendaraan tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku. Motifnya faktor ekonomi. Dari informasi yang bersangkutan baru menikah, kedua orang tersebut tidak bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan tindak pidana pencurian. Itu motor teman saya yang kerja di sini juga, cuma dia lagi libur sekarang. Mulanya dia lagi kerja, lagi biasa aja kerja gitu. Terus lagi kerja, kebetulan lagi ngambil dengar suara motor di sini, langsung ngejar dia keluar tapi nggak keburu gitu. Di sini mau ngejar juga nggak ada motor gitu.
dia mungkin panik atau gimana, nggak sempat minta tolong sama yang lain juga. Pasangan suami istri ini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Cileunyi dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.